Ada banyak hal yang bisa diceritakan tentang Amerika selama Perang Dunia Kedua. Mereka sendiri tentu saja mengklaim bahwa kemenangan atas Jerman diraih semata-mata berkat mereka. Dan Uni Soviet dalam hal ini hanya memainkan peran sekunder. Namun, kisah-kisah semacam itu belakangan ini semakin dipertanyakan. Faktanya, Uni Soviet lah yang memenangkan perang tersebut. Mereka memiliki peran penting yang tidak terbantahkan. Jadi, mari kita lebih kritis tentang sejarah dan mulai membedah peran Amerika Serikat yang sesungguhnya dalam perang ini. Dalam hal ini, kami memiliki beberapa kisah menarik dan patut dipertimbangkan terkait tentara Amerika. Salah satunya menceritakan bagaimana tentara Amerika berperang melawan Jerman sebagai pasukan hantu. Tidak, ini bukan isapan jempol belaka, melainkan persis seperti yang tercantum dalam beberapa dokumen resmi Amerika. Namun, arti hantu dalam kasus ini bukanlah semacam cerita horor. Tidak, itu adalah tentara yang nyata. Setidaknya di atas kertas. Saat itu Januari 1944. Saat itulah Komando Amerika memutuskan untuk membentuk batalion rahasia guna menghadapi Jerman di medan perang. Rahasia yang dimaksud bukan karena beberapa komando dan pasukan khusus lainnya bertempur di dalamnya, melainkan karena mereka akan bertempur dengan bantuan tank tiup dan pengeras suara raksasa. Tiup dalam arti harfiah. Tentara hantu secara resmi disebut sebagai pasukan khusus ke-23. Kedengarannya mengancam, tetapi hanya di atas kertas. Ketika Jerman menerima informasi intelijen tentang pasukan khusus ke-23 ini, mereka mengira bahwa pasukan ini adalah semacam tentara super. Jumlahnya pun mengesankan. Lebih dari 1.000 rekrutan. Namun, kenyataannya semuanya tidak sesuper itu. Karena sebagian besar rekrutan ini adalah editor majalah, seniman, aktor, dan fotografer. Tujuan utama pasukan hantu ini bukanlah mengalahkan musuh di medan perang, melainkan mengintimidasinya secara moral. Mereka membuat ragu dan terkadang bahkan membuat panik tentara Jerman, sehingga nyawa rekan seperjuangan mereka sendiri dapat diselamatkan. Secara total diketahui bahwa 12 operasi khusus telah dilakukan dari tahun 1944 hingga 1945 oleh pasukan hantu ini. Di antara unit-unit pasukan hantu, semua memiliki peran yang jelas. Beberapa ditugaskan memindahkan tank dan artileri tiup ke posisi tertentu. Ya, kami harus mengatakannya berulang kali untuk meyakinkan Anda bahwa senjata-senjata itu benar-benar hanya ditiup dan dipajang. Hanya saja mereka membuatnya terlihat serealistis mungkin. Dan dari kejauhan bahkan lebih realistis lagi. Tugas kelompok kedua dari pasukan khusus elit ini yaitu menciptakan pos-pos tertentu agar terlihat hidup. Sangat hidup. Mereka menggali parit sungguhan, membangun barak, dan bahkan menjemur cucian. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesan bahwa ada banyak tentara Amerika Serikat di posisi-posisi tersebut. Pekerjaan lainnya dari unit pasukan hantu ini yaitu bertanggung jawab dalam membuat suara dan memainkan suara yang diciptakannya di sebuah alat pengeras suara khusus. Kelompok ini diisi oleh mereka yang memiliki pendidikan musik atau pengalaman bekerja di radio atau studio. Melalui pengeras suara khusus, mereka memasukkan suara mesin kendaraan, derak rel tank, dan bahkan gemuruh ledakan. Pengeras suara tersebut cukup kuat karena suaranya menjangkau jarak sekitar 25 km. Dan bukan itu saja, ada juga resimen perang elektronik. Mereka sibuk membangun beberapa jaringan komunikasi dan berkomunikasi satu sama lain, seolah-olah sedang terjadi pembicaraan sungguhan antara beberapa operator di garis depan. Tentu saja, semua komunikasi dilakukan melalui kode Morse untuk semakin membingungkan musuh dan menciptakan kesan bahwa ada banyak tentara di tempat tersebut, meskipun faktanya hanya ada sedikit orang yang melakukan ini. Sekilas, semua ini tampak seperti ide bodoh, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Operasi pasukan khusus ke-23 yang paling sukses terjadi pada Maret 1945. Tujuan operasi ini adalah untuk meyakinkan tentara Jerman akan serangan Amerika yang akan segera terjadi. Operasi itu disebut Firsen dan melibatkan sekitar 600 tank tiup dan jeep. Operasi tersebut dianggap berhasil karena Jerman akhirnya menarik sebagian besar pasukan mereka ke tempat tank-tank tiup tersebut berada. Setelah tiba di garis depan ini, Jerman mulai menembaki mereka. Sementara itu, Amerika memulai serangan di wilayah tempat Jerman telah menarik pasukan mereka. Ngomong-ngomong, hanya satu operasi sukses pasukan mainan ini yang diketahui. Ya, operasi ini dirahasiakan hingga awal 1990-an.
keberadaan pasukan khusus ke-23 ini juga dirahasiakan. Operasi-operasi lainnya belum dideklasifikasi. Menurut sejarawan Amerika, taktik ini masih digunakan oleh tentara Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Inilah alasan mereka masih merahasiakannya. Di satu sisi, penggunaan tank tiup memang konyol, tetapi faktanya taktik itu memang efektif. And the rubber army, as I called it. The rubber army? Yeah, the inflatable army.